Perkenalkan, nama saya Fajrul, saya pegiat hidroponik. Nama kebun saya Selada Lab yang berlokasi di Dusun Nglaban, Desa Sidoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Untuk kegiatan saya di sini menanam selada hidroponik yang ada 2 jenis selada. Yang pertama selada Batavia atau yang bisa kita lihat di depan ini, selada keriting. Yang kedua ada selada romaine yang teksturnya lebih crunchy. Terus usia saya 24 tahun sekarang. Awal mulanya dulu saya sering membantu orang tua bertani di sawah yang ada menanam sayur dan semacamnya. Tetapi karena saya memiliki keterbatasan waktu dan selain itu juga tenaga yang dikeluarkannya cukup besar, apalagi kalau di sawah juga sangat tergantung dengan musim dan cuaca, sehingga banyak hal yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian saya sering melihat konten-konten di media sosial, khususnya dari luar negeri. Ya, di sana mereka bertani secara hidroponik di lahan yang sempit dan hasilnya pun juga terlihat lebih menarik serta lebih higienis. Nah, karena itu saya tertarik untuk berkecimpung di dunia hidroponik. Nah, yang membedakan hidroponik di Selada Lab ini yaitu saya kira yang cukup umum digunakan oleh petani hidroponik itu adalah sistem NFT. Sedangkan di kebun selada kami ini menggunakan sistem hidroponik rakit apung, di mana tanaman-tanaman ini disusun dalam media styrofoam yang kita apungkan di atas kolam bak yang berisi air nutrisi. Nah, dengan begitu hasilnya pun juga lebih bagus, lebih bersih, akarnya juga lebih bersih karena di situ akar juga lebih sehat, warnanya lebih putih dibanding dengan metode hidroponik NFT. Untuk kelebihannya dari sistem rakit apung ini, terutama ketika di wilayah yang cukup sering mati listrik, itu sangat berguna karena meskipun mati listriknya, akar masih tetap terkena air. Berbeda dengan sistem NFT, di mana ketika terlalu lama mati listrik, dia akan layu karena akar tidak teraliri air. Selain itu juga saya bandingkan dengan sistem NFT saya yang pertama itu, pertumbuhannya jauh lebih cepat. Jadi bisa menyingkat waktu panen sehingga stoknya juga lebih stabil. Untuk kekurangannya, modal awalnya cukup besar karena tidak seperti NFT yang sistemnya bisa pakai peralon atau talang atau guli. Nah, di sini kita perlu menyiapkan rangka baknya, terus juga terpalnya, styrofoamnya, dan lain-lainnya. Jadi untuk modal awalnya memang cukup besar dari sistem ini. Selain itu saya kira untuk kekurangannya belum menemukan yang lain. Untuk kemungkinan hama itu pasti ada kemungkinan. Cuman dengan seperti ini kita bisa meminimalisir adanya hama. Untuk greenhouse kami di kebun selada lab ini berukuran 90 meter persegi dan di dalamnya terdapat 4 meja instalasi. Nah, masing-masing meja ini memiliki ukuran 1,8 meter lebarnya, untuk panjangnya 7,2 meter. Oh ya, untuk ukuran styrofoamnya ini adalah 60 x 60 cm, yang itu dari beberapa kali percobaan kami ambil ukuran tersebut karena instalasinya lebih mudah. Karena nanti ini kita kalau udah panen, kita lepaskan dulu, kemudian dari sana kita dorong ke sini. Jadi kita sistemnya bongkar pasang di sini. Gitu. Perawatan hariannya kalau sistem rakit apung ini cukup simpel ya, karena airnya tersirkulasi di dalam sehingga minim kebocoran. Dibanding dengan NFT itu kalau ada lumut atau ada apa itu biasanya
keluar dari lintasan air, sehingga kemungkinan untuk bocor lebih tinggi. Dan saya pengalaman juga di kebun yang lama. Kemudian dari segi keamanannya, ini saya pisahkan masing-masing jenis lada ini, masing-masing meja satu jenis lada. Jadi tidak tercampur dan juga jarak tanamnya ya cukup aman. Untuk nutrisinya kami menggunakan nutrisi AB Mix yang diracik sendiri dari bahan-bahan yang ada di pasaran. Mungkin kalau teman-teman tahu merek Merauke ya, yang cukup banyak digunakan oleh petani hidroponik. Dan kita juga ada komposisi sendiri sesuai kebutuhan kita. Masa panennya kami menggunakan sistem rotasi atau tanam berjenjang. Jadi dari masing-masing bak ini kita bagi menjadi 6 sesi, yang di situ kita jaraki tanam setiap 1 minggu sekali. Dengan begitu dalam waktu 6 minggu yang kita tanam pertama itu sudah panen, dan kita juga masih punya stok yang untuk menyambung selanjutnya, seperti itu. Kapasitas produksi di tempat kami ini per minggunya berkisar 70 kilo, yang itu masing-masing 35 kilo selada keriting dan juga 35 kilo selada lumai. Untuk harga jual di kebun selada kami, khusus untuk mitra yang sudah berlangganan, itu kami harga flat di Rp25.000, dan itu tidak mengikuti musim. Jadi nanti meskipun pas selada lagi susah, harga di pasaran melambung tinggi, kita tetap jual segitu, khusus untuk mitra. Jadi meskipun nanti di pasaran harganya melambung sejauh apa, kalau untuk pelanggan kita tetap segitu. Dan juga untuk mitra kita akan memprioritaskan kebutuhan sebelum kita jual ke pasar yang lain. Metode promosi kami ini, kami menggunakan media sosial, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Thread kita pakai itu. Terus untuk konsumen kami kebanyakan dari rumah makan, resto, salad, kafe, burger kayak gitu. Untuk pendapatan kami dari hasil berkebun di sini per bulannya berkisar 5-7 juta dari penjualan seladanya, gitu. Awal mulanya kami panen, itu jujur belum tahu sama sekali kita mau jual kemana. Tapi waktu itu kami keliling ke resto-resto yang kita pandang menggunakan selada, kita datangi, kita ajukan penawaran. Ya nggak semuanya langsung menerima, tapi ya dari yang beberapa yang terima itu, alhamdulillah sampai sekarang menjadi langganan kita. Kendala yang sering dihadapi dulu waktu awal-awal itu karena kami belum merapat seperti ini. Waktu musim hujan sering terkena air hujan, jadi daun-daunnya ini lembab sehingga muncul banyak jamur di sana. Itu dulu kendala awal kami. Yang kedua, karena juga dulu masih terbuka, jadi banyak serangga, hama yang masuk. Tapi untuk sekarang kedua masalah tersebut ya sejauh ini bisa teratasi dengan naungan yang baik dan sisinya kita rapatkan semua. Terus ya kemarin juga yang menjadi kendala adalah keterbatasan lahan produksi kita karena permintaannya cukup banyak. Jadi banyak calon pembeli yang belum bisa kita layani karena kemarin kita lahannya masih terbatas. Nah, untuk sekarang kita sudah buka lahan baru, siap menerima calon mitra baru untuk kebun kita. Biaya operasional di sini ya utamanya kita pakai listrik ya, karena listrik ini 24 jam pompa kita nyalakan.
untuk sirkulasi air di dalam bak. Itu sebulannya sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah listriknya. Harapan ke depan untuk Selada Lab, saya berharap bisa terus melayani pelanggan dengan konsisten, dengan kualitas yang stabil, dan juga tepat waktu dengan kebutuhan pelanggan. Gitu. Yang berminat untuk menjadi mitra Selada Lab bisa hubungi kami melalui media sosial di Instagram dan juga WhatsApp. Nanti akan saya cantumkan nomor di sini. Dan juga buat teman-teman yang pengen belajar, kami juga membuka kelas untuk pemula. Itu ada di hari Sabtu dan Minggu. Untuk yang berminat bisa hubungi kami di nomor WA. Buat teman-teman yang ingin memulai berhidroponik, saya sarankan untuk telaten. Ya, dari awal pasti akan menemukan kendala, pasti akan menemukan masalah, tapi percayalah, kalau kita telaten, kita belajar untuk memecahkan masalah itu, belajar untuk menangani masalah itu, selanjutnya kita akan bisa sampai ke tahap yang lebih baik. Terima kasih buat para penonton yang sudah ikut perjalanan video kami. Untuk yang ingin memulai berhidroponik, semangat berkebun!